Oke, bisa dilihat? Tampilan saya bisa dilihat, saudara? Belum, Pak. Halo? Belum ada, Pak. Oh, belum ada? Bentar. Belum, Pak. Baik. Belum, Pak. Oke, ya. Saya koreksi lagi. Aduh, Pak. Non? Enggak, Pak. Enak juga. Diklat sar. Oh, enggak. Oke, bisa dilihat ya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, baik saudara. Saya ingin menjelaskan hal ini, gitu ya, agar nanti tidak terjadi salah konsep. Ya, oke. Struktur inti, sifat inti, termasuk nanti gaya inti akan saya bahas, saudara. Bagaimana tingkatan materi, gitu ya, materi dari yang besar sampai yang kecil. Kalau kita tinjau secara mikroskopiknya. Kalau skala makroskopiknya mungkin kita tahu bagaimana tata surya kita, gitu ya. Jadi sampai ribuan tahun cahaya jaraknya, itu sangat luar biasa. Nah, sekarang kita tinjau yang mikroskopiknya. Sampai satuannya dalam femtometer, ini luar biasa, sesuatu yang sangat-sangat kecil, gitu ya, saudara. Oke, kemampuan kita hingga saat ini, hingga teknologi saat ini sampai di sini, ya. Oke, itu kalau kita ambil dari kubus, ya. Jadi sebuah kubus ini adalah emas, gitu ya. Diambil secuil saja, gitu ya. Ternyata disitulah terbentuk sebuah atom, ya. Kalau bicara tentang atom, kita teringat tentang teorinya Dalton bahwa atom adalah merupakan partikel terkecil. Kala itu atom menyatakan partikel terkecil. Apakah ya atom partikel terkecil? Ternyata setelah perkembangan berikutnya kemudian dieksperimenkan oleh saudara kita Rutherford bahwa atom bukan hanya terkecil, gitu ya. Kita ambil secuilnya, ternyata atom itu memiliki nukleus, memiliki inti, saudara. Itu berdasarkan riset dari Rutherford. Nah, apakah inti itu adalah merupakan yang terkecil? Ternyata juga tidak, gitu ya. Inti kalau kita ambil, ternyata dia terdiri dari proton dan neutron yang ada di dalamnya, yang terikat oleh gaya inti. Nah, pertanyaannya, apakah neutron dan proton yang terkecil? Ternyata juga tidak, gitu ya. Jadi proton dan neutron itu terdiri dari kuart. Ya, komposisi kuart untuk proton itu ada up, dan down. Ada yang bisa menyampaikan kepada saya, kalau saudara baca ini, komposisi kuart up dan down itu, kira-kira komposisi muatannya seperti apa coba? Ada bisa menyampaikan kepada saya? Silakan, yang bisa siapa? Ya, komposisi untuk muatan untuk up dan down seperti apa? Komposisi kuat untuk up dan down. Oke, siapa yang bisa? Halo, satu kelas. Halo, bagaimana? Oke, saya absen dulu kalau gitu ya, sambil saya absen. Saya ingin tanya gitu ya, kesiapannya. Kemarin kan sudah mengerjakan pretest post-test gitu ya, seharusnya sudah bisa ini. Oke, Adelina ada? Adelina hadir? Hadir, Pak. Oke, hadir. Menurut Mbak Adelina ini ya, dari komposisi kuat itu tadi kan ada up dan down. Up ditinjau dari muatannya kira-kira seperti apa? Gimana, Pak? Up. Komposisi kan proton itu terdiri dari up ya, up ya, komposisi kuat dari up dan down ya. Ada up 2, downnya ada 1. Nah, dari komposisi kuat itu ya, up itu kira-kira muatannya seperti apa? Dan down muatannya seperti apa? Ya. Up itu plus itu, Pak. Plus apa?
2/3 elektron. Plus 2/3 elektron. Terus kalau down, kalau yang downnya min 1/3 elektron. oke, bisa dijelaskan kenapa 2 up dan 1 down? Bentar, Pak. Sebenarnya kan sudah ada di slide berikutnya itu ya, cara kalau jeli itu ya. Sepertinya Iya. slide yang saya tidak dibaca semua gitu ya. Nah, kalau baca kan sudah ada sebenarnya. Oke, jadi kalau Anda pahami itu, di situ kan komposisinya, kuat itu kan up, 1 down. Up itu representasinya adalah plus 2/3 elektron. Kalau ada 2 berarti plus 2/3 plus 2/3 maka menjadi 4/3 elektron. Itu yang positif. Sedangkan downnya ada 1 kan, min 1/3 elektron. Kalau digabung maka menjadi berapa? 3/3 elektron. 3/3. Nah, Satu, makanya Pak. betul ya, 3/3 elektron. Makanya proton itu adalah 1 nol. Memiliki elektron positif gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu kalau proton. Kalau neutron, nah, maka komposisinya bagaimana kalau neutron? 1 up, 2 down. Ya, 1 up, 2 down. 1 up, 2 down itu artinya ya, komposisi up itu kan plus 2/3 elektron, sedangkan down itu adalah minus 1/3. Berarti kalau 2 minus 1/3 berarti min 2/3. Kalau digabung maka menjadi 0, makanya netral. Nah, gitu ya. Jadi harus dipahami itu. Jadi kalau kita lihat komposisi terkecilnya itu gitu ya. Jadi proton tadi dari 2 up down, kemudian kalau proton ya, kalau neutronnya itu adalah up down. Nah, ini anunya ya. Sifat kuatnya, kuat propertiesnya ya. Spinnya seperti apa, muatannya dan masanya seperti apa. Ini proton dan neutron. Oke, tolong nanti dilihat lagi ya. Kemudian bagaimana karakter inti atom ya. Jadi karakter dari inti atom. Kalau kita lihat karakter dari inti atom menempati tempat sekitar 10 sampai 15 bagian volume atom. Inti atom itu menghasilkan gaya tarik menarik Coulomb untuk menjaga atom menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi menjadi satu kesatuan. Kita ingat postulat Bohr yang pertama itu ya. Postulat Bohr yang pertama bahwa elektron bergerak mengenai inti atom menurut lintasan tertentu. Selama dia bergerak, itu postulat ya, dia tidak melepas dan menyerap energi, makanya dia stay di situ, gitu ya. Nah, inti atom itu kira-kira posisinya itu berada pada diameternya itu 10 pangkat min 15 meter, itu berada pada kondisi femtometer. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti, dia berada di area diameter 10 pangkat minus 10 meter ya, 10 pangkat min 10. Nah, kita lihat coba dari inti ke elektron. Itu ada ruang kosong, Saudara. Jadi ada ruang kosong gitu ya. Nah, ini teringat pada sistem tata surya kita gitu ya. Ketika matahari adalah epicentrum dan planet-planet itu mengelilingi matahari, maka antara matahari dengan planet-planet yang lain itu kan berada di ruang kosong gitu ya. Jadi pola sistemnya sangat-sangat teratur dan pola sistemnya dari yang sangat-sangat besar hingga sangat-sangat kecil itu hampir serupa, Saudara, luar biasa gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana karakter inti atom itu ya? Perilaku struktur atom dan inti tunduk pada hukum-hukum mekanika kuantum. Perilaku keduanya sama-sama memiliki keadaan dasar dan eksitasi dan memancarkan foton. Dalam struktur atom, elektron merasakan gaya Coulomb yang ditimbulkan oleh inti. Adapun di dalam struktur inti tidak ada gaya luar yang mempengaruhi gaya ikat di dalamnya, sebab interaksi antar penyusunnya yang menghasilkan gaya inti. Nah, ini kemarin sempat ditanyakan di pretest gitu ya. Apa bedanya struktur atom dengan struktur inti? Kalau struktur atom jelas ada interaksi ya, interaksi gaya Coulomb antara inti dan elektron. Sedangkan struktur inti ya, itu adalah gaya ikat ya,
interaksi antar partikel penyusunnya. Yang luar biasanya adalah, saudara perlu catat betul bahwa gaya inti itu tidak bergantung pada jenis partikelnya. Jadi gaya inti itu tidak bergantung pada jenis partikelnya. Interaksi antara proton-proton, proton-neutron, neutron dan neutron, gitu ya. Jadi gaya inti itu bisa dari semua partikel yang ada di dalamnya. Nah, kenapa bisa terjadi gaya inti yang sangat-sangat besar, gitu ya? Nah, itu sesuai dengan teori Yukawa, saudara. Jadi teori Yukawa. Teori menyatakan bahwa terdapat partikel dengan besar massa antara elektron dan nukleon yang bertanggung jawab atas adanya gaya inti. Partikel tersebut yang disebut dengan pion. Ya. Kok bisa seperti ini? Ini menarik. Gitu ya. Menarik dari teorinya Yukawa itu seperti ini, saudara. Jadi ketika proton memancarkan pion, maka seketika dia menjadi neutron. Dan ketika neutron menyerap pion, seketika dia menjadi proton. Coba Anda lihat di situ. Pion di situ masa hidupnya itu sekitar 2,6 per 10 makanya 8. Sangat-sangat singkat, saudara. Ya, jadi sangat singkat. Artinya apa? Ikatan itu terjadi antar interaksi di dalamnya, interaksi lenyap tidaknya proton dan neutron, gitu ya, sebagai interaksi dari penyerapan dan pemancaran pion. Nah, di sini ini menariknya teori partikel Yukawa, gitu ya. Jadi pion itu lahir untuk mengikat. Pion itu diserap juga untuk mengikat. Ya, di situ terjadi ikatan inti, gaya inti di situ ya. Jadi terjadi ikatan inti. Jadi saya ulangi lagi, ketika proton melepas pion, maka seketika itu dia menjadi neutron, dan ketika neutron menyerap pion, seketika itu dia menjadi proton. Begitu selanjutnya, ya. Maka interaksi antara partikel ini disebut dengan gaya inti. Dan gaya inti, saudara, itu harus jauh-jauh lebih besar dari gaya elektrostatis. Makanya inti itu menyatu, ya, tidak terlepas. Kalau gaya inti lebih kecil dari gaya elektrostatis, maka tidak mungkin dia menjadi inti. Dia akan buyar, gitu, saudara, akan berinteraksi dengan elektron. Nah, itu makanya gaya inti itu lebih besar daripada gaya elektrostatis. Berikutnya, karena ini acara sudah dimulai, saudara, saya mungkin mempersingkat dulu ya. Agak terganggu, saudara. Oke, ini yang penting lagi. Mengapa elektron tidak berada di dalam inti? Ini pertanyaan besar, ya. Kok yang ada di proton di dalam inti itu adalah neutron dan proton. Nah, ini alasannya, gitu ya. Jejer inti yang biasa dijumpai hanya sekitar 5 kali 10 min 15. Itu jelas dalam order femto. Untuk mengatasi partikel dalam daerah sekecil itu, menurut prinsip ketentuan, partikel harus memiliki momentum yang bersesuaian dengan ketentuan dalam energi kinetik elektron. Yang sekurang-kurangnya kalau dihitung itu adalah 20 mega elektron volt. Namun elektron yang terpancar itu hanya memiliki energi sekitar 3 mega. Nah, ini sangat-sangat jauh, gitu ya. Oleh karena itu dapat disimpulkan, gitu ya, tidak mungkin elektron berada di dalam inti. Agar dia berada di dalam inti, maka energinya harus sekitar 20 mega. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tujuan terhadap efek momen magnet, ya. Proton dan elektron memiliki spin intrinsik yang sama, yaitu setengah. Kalau ditunjuk dari sebuah atom deuterium, inti atom deuterium itu memiliki 2 proton dan 1 elektron. Dengan aturan menjumlahkan momentum sudut dalam mekanika kuantum akan memberi spin inti deuterium sebesar setengah atau 3/2. Namun ukuran spin total inti deuterium setelah dihitung, saudara, itu hanya 1. Jadi tidak ada sinkronisasi atau kesesuaian. Maka ini alasan mengapa elektron tidak berada di dalam
inti. Nah, yang ketiga itu terkait tentang momen magnet, ya. Nah, momen magnet seperti dari momen magnet ini diketahui. Oke, ini saya lempati aja dulu. Lempati. Nah, dari persamaan ya gejala diamatik, kita ambil satu contoh di sini, gitu ya, bahwa momen Bohr magneton itu dirumuskan EH/4 PM, gitu ya. Ini runtutannya diambil dari momen magnetik elektron dan menggunakan pendekatan postulat Bohr sehingga dihasilkan ini. Nah, dari persamaan ini kemudian dikomparasi antara elektron dan proton. Kalau kita lihat momen magnetik elektron itu sekitar 0,92 kali 10⁻23. Sedangkan magnetik proton itu sekitar 5 kali 10⁻27. Apabila elektron berada dalam inti, maka order momen magnetiknya harus sama. Nah, ini kalau kita lihat besarannya sangat-sangat beda, saudara. Itu perbedaannya sampai 10⁻4 gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa elektron tidak berada di dalam inti, gitu ya. Oke, itu beberapa alasan mengapa elektron tidak berada di dalam inti. Ya. Jadi, ketika kita berbicara oleh gaya inti, kemudian timbul pertanyaan, gitu ya, seperti yang disampaikan tadi. Ada dua pertanyaan besar di situ. Bagaimana itu bisa terikat kuat? Ya, yang kedua, mengapa elektron tidak berada di dalam inti? Nah, hal ini sudah saya jelaskan di PPT saya, gitu ya. Tolong nanti dibaca lagi, gitu ya, dibaca lagi. Oke, saudara, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Atau terganggu oleh suara di workshop ini? Mohon maaf sebelumnya ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. 90 SKS itu artinya peluang bagi kita. Belum ada, Pak. Baik. Oke, sambil sampai saya absen dulu ya. Mohon maaf, Pak. Boleh bertanya? Ya. Itu tadi, Pak, untuk bagian bab yang ion untuk mengikat sehingga terjadi gaya inti tadi belum paham, Pak, ketika proton menyerap apa tadi, Pak? Maaf, Pak, tidak dengar putus-putus. Baik. Oke. Timbulnya gaya inti itu ya sesuai dengan teorinya Yukawa adalah karena ada partikel lain yang disebut dengan meson. Meson itu adalah pi ya. Pi positif dan pi negatif gitu ya. Oke. Proton kita tahu komposisinya kan 1,0 ya. Proton itu 1,0. Kalau neutron kan 0,0. Kalau pion pi positif itu adalah 1,0 gitu ya. Pion pi positif. Sehingga gitu ya. Kalau proton melepas neutron gitu ya. Melepas neutron maka nanti komposisinya proton menjadi neutron plus pion gitu ya. Nah, ketika dia nanti neutron menyerap pion, maka ketika itu menjadi proton, gitu ya. Pergantian komposisi ini, pion dan neutron ke pion, proton ke neutron ke proton, ya, komposisi bolak-balik inilah yang menghasilkan energi ikat, saudara, yang disebut dengan gaya inti, ya. Jadi komposisi penyerapan dan pelepasan pion itu menghasilkan gaya inti yang sangat besar antara keduanya, gitu ya. Nah, inilah mengapa proton dan neutron dapat menyatu kuat di dalam inti, ya, tidak terpecah, gitu ya, tidak terpecah. Ingat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa gaya inti tidak bergantung pada jenis partikelnya. Bukan dilihat proton dan proton neutron, atau neutron dengan neutron, gitu ya. Jadi dilihat kenapa gaya itu bisa kuat, karena terjadi peristiwa penyerapan dan pelepasan pion, gitu ya. Dan itu berlangsung terus menerus. Jadi berlangsung terus menerus.
gitu ya. Jadi ketika proton melepas pion, seketika itu dia jadi neutron. Dan ketika neutron menyerap pion, seketika itu menjadi proton. Begitu dan seterusnya. Itu yang menyebabkan menjadi gaya ikat inti. Dan itu kekuatannya sangat-sangat besar. Dan kekuatannya jauh lebih besar daripada gaya elektrostatis. Sehingga mengapa dia tidak pecah? Karena gayanya jauh lebih besar daripada gaya elektrostatis. Kalau dia gayanya lebih kecil gaya elektrostatis, maka nanti elektron akan berinteraksi dengan partikel inti. Lah itu nanti akan bahaya. Ya. Bisa-bisa intinya menjadi buyar, saudara. Gitu ya. Kenapa? Karena ikatannya lemah. Nah, kira-kira demikian. Ya, yang lain silakan. Bapak izin bertanya Ya, silakan. mengenai partikel virtual itu kan ya Pak, dalam Ya. literatur itu kan disebutkan bahwa tidak akan pernah muncul kecuali sebagai fitur dari persamaan dari partikel realnya seperti itu. Itu maksudnya gimana ya Ya. Pak? Oke, ya di sini coba disesuaikan ini. Foton virtual ya atau partikel virtual. Penyebab dari adanya gaya elektrostatis adalah terdapatnya pertukaran partikel sebagai mekanisme untuk interaksi yang berbeda. Partikel ini itu adalah foton ya. Karena foton tidak bermassa dan jangkauan gayanya tidak terbatas, serta foton yang dipertukarkan antara muatan listrik dalam interaksi itu tidak bisa terdeteksi, maka foton itu disebut sebagai foton virtual. Jadi kondisi partikel virtual itu sebenarnya adalah partikel yang dapat berinteraksi tetapi dalam jangkauan komposisi yang sangat-sangat jauh, gitu ya, sangat-sangat jauh. Dan partikel virtual itu kemarin kan ada ditanyakan gitu ya, apakah bisa menjadi partikel real, gitu ya, partikel real. Nah, dia bisa menjadi partikel kalau jangkauan gayanya bisa terbatas, saudara. Kondisi yang sangat-sangat tidak terbatas itulah yang dikatakan sebagai partikel virtual, ya, partikel yang sulit untuk dideteksi, susah dideteksi, tapi pengaruhnya ada, nah, gitu. Jadi partikel yang susah dideteksi tapi pengaruhnya ada, itu disebut dengan partikel virtual. Ya, seperti kondisi foton pun, gitu ya, karena jangkauan gayanya yang tidak terbatas itulah, gitu ya, maka dia sulit untuk dideteksi, tetapi pengaruhnya ada, gitu ya. Nah, itu menarik, gitu ya. Nah, itu menarik. Oleh karena itu dikatakan partikel virtual karena susah untuk dideteksi, gitu ya. Oke, bagaimana bisa dia dideteksi? Maka harus ada kondisi tertentu, harus ada treatment tertentu agar nantinya, gitu ya, gejalanya dapat dideteksi sehingga dia dapat ditangkap, ya, energinya dapat terekam sehingga dapat menjadi istilahnya partikel real, gitu ya. Oke, kira-kira demikian, gitu ya, antara partikel real dengan partikel virtual, gitu ya. Jadi inti dari virtual adalah partikel yang susah kedetek tetapi pengaruhnya ada, nah, gitu, intinya di situ. Ya, yang lainnya. Baik Pak, terima kasih. Oke, kalau tidak ada coba saya absen dulu ya. Ahkam Hamid ada ini, Ahkam Hamid. Ahkam tidak ada ya. Oke. Kemudian Akbar Ahmad Bukhari. Hadir, Pak. Baik. Aldian. Hadir, Pak. Arsa Rizky. Arsa. Bentar, sebelum Arsa tidak ada. Halo. Kayaknya nggak ada, Pak. Oke. Alfi. Hadir, Alfi. Arsa tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Asfianti.
Hadir, Pak. Bagus Putra, Hadir, Pak. Bargasi, Hadir, Pak. Dewi Nur, Hadir, Pak. Elza, Hadir, Pak. Faiza, Hadir, Pak. Haryanto, Jadi artinya kita memerlukan Haryanto, baik di bidang pendidikan maupun non pendidikan dan kurikulum Haryanto belum kelihatan? Ada, Pak, tapi nggak tahu itu kok diem-dieman, Pak. Oh, atau mungkin apa namanya, voice-nya nggak bisa ya? Tapi hadir ya? Iya, Pak, hadir. Iya, Pak, ada. Baik, baik. Imani dia. Hadir, Pak. Oke, Irma hadir. Hadir, Pak. Kemudian Maya Nila, Hadir, Pak. Mega Friska. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Faizal, Kok enak ya? Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Rindang Wahyu, Hadir, Pak. Robik, Hadir, Pak. Saidati, Hadir, Pak. Siska Kurniawati, Hadir. Hadir, Pak. Siti Nur Asia, Hadir, Pak. Tiara, Vita Herlin, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Syahrotul. Hadir, Pak. Baik. Jadi yang tidak hadir ada 2 orang ya di sini. Oke, saudara. Minggu depan kita masuk pada materi yang baru, gitu ya. Ini materi yang kemarin, ya, tentang masalah sifat dan gaya inti. Kemudian minggu depan kita masuk pada model inti, ya. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Kita diskusi dulu. Belum, Pak. Belum ya? Oke, untuk hari ini saudara tidak ada tugas ya. Mungkin insya Allah minggu depan gitu ya. Nah, sekarang coba pulsa yang dari pemerintah sudah bisa ya? Alhamdulillah sudah ada, Pak. Oke. Sudah kita masuk, bisa Pak. Oke, sip. Kalau gitu kita bisa online terus gitu ya nanti ya. Masuk, Iya, Pak. Pak. Siap, Pak. Siap. Baik. Oke, kira-kira demikian dulu saudara. Kita ketemu insya Allah minggu depan ya. Iya, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.